وعلى ذكر حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتندلك بها العشوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Hadirin sami-sami marjah, terutama yang tengah-tengah marjah para pengasuh Pondok Pesantren Al-Utsmani Bedia, moga-moga sedaja para kiai dzurriyyah almarhum muassis Pondok Kadito paringin barokah umur insyaallah. Sedaja santrena dadi santri saya bisa mempunga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah ya, semakin kita semua oleh kemuliaan bisa nyambung hati juga kelaban sanad kelaban nadrah melihat para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena alhamdulillah semakin gak lintoh kita kedatangan tamu dari kota Mekah, Al-Habib Basim bin Ahmad Al-Attas. Sekali insyaallah tidak asing beliau. Pernah Rabu gak lintoh ini. Alhamdulillah. Tapi tadi sarana yang mendepak ya tentang sedikit sekelumit biografi beliau, ya melihat ini kajian cinta kepada ulama. Yang kita lihat sekarang beliau Habib Basim neka beni bin Salabin ngak neka detik langsung ngak neka hitam. Pasti ada proses di situ ya. Tidak mungkin seorang itu lahir di bumi nyokpun langsung benteng neka ada. Mon badan neka beni benteng ya. Laisa kullu mauludin yuladu aliman. Bukan semua orang yang dilahirkan langsung pintar, tidak. Kecuali satu orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi neka lahir langsung sujud. Neka nutuk aki pada orang yang paling semak ke Gusti Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pastinya Habib Basim ini menjadi orang yang mana bermanfaat hidupnya untuk umat Rasulullah banyak poin-poin. Yang pertama tidak lepas dari pendidikan orang tua dan seorang guru. Tak mungkin mereka adik-adik abdi kakak dito saya nyatreh epon duga kakak dito. Tidak mungkin kalian akan menjadi orang hebat kalau tidak melewati dua pintu ini. Pertama siapa? Kedua orang tua, ibu dan ayah kita. Beliau Habib Basim Kadito dari bayi sampai umur 5 tahun mereka tak pernah yocol. Sarang yang sepona terutama ayah beliau untuk setiap hari itu dibawa ke Masjidil Haram, diperkenalkan kepada para ulama, dikenalkan siapa itu ulama, ya Abbas, ya teraki, surah Abbas, Abbas berjengah, Abbas akhlaka, Abbas ngacina, dilihat, dikasih contoh, sehingga apa? Dari kecil punya syaraf, punya himmah, kepengin saya kepengin jadi orang seperti itu. Sampai-sampai salah satu guru beliau Syekh Yasin Al-Fadani, orang Indonesia, orang Padang enggak bisa. Syekh Yasin kan. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, nanti Habib Attas Al-Habsyi, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yang penting dari pertama kita dari kecil anak-anak kita ini sudah melihat hobinya ngelihat para aulia wassalihin. Karena pertama kali an-nadrah, tarbiyah itu didapatkan dari pandangan. Salah satu ulama yang yurabbi auladuhum bin nazar, salah satu aulia yang mendidik anak-anaknya, murid-muridnya dengan pandangan. Tak punya bentak, rakyat bes paham murid tersebut. Syarah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yaqul ana mimman yurabbi auladi bin nazar. Antum min dzurriyyatuh Allahumma Muhammad. Beliau Habib Basim neka keturunan daripada Sahibur Ratib Attas, Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Guru dari Sahib Ratib Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Moga-moga rezeki Maulah Habib Basim abareng ijazah ke apa
ijazah Ratibul Atas, ijazah Ratibul Haddad. Mereka, Datuk beliau Habib Umar bin Abdul Rahman Atas salah satu ulama dari habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana beliau kalau mendidik anak-anaknya cukup dengan pandangan. Ya bos kontako. Jadi enggak apa, minta acar mereka gurunya tak ada je. Minta ada keringan, ambo jo. Tak ada je. Enggak jo. Tegar neser guru. Yang jenengan ada. Minta buat berak suaranya ambo je. Bejeng jo. Ada. Tabu-abu ini kami teman-teman ada. Ustaz Muhammad. Ya, itu pentingnya. Ya pasti kita tidak bisa melewati kecuali orang tua, tarbiyatul aba wal ummahat. Harus punya tarbiyah ini hasanah tarbiyah min syekh. Harus kita punya guru dan mana kita selalu berpegang teguh kepada guru-guru kita, ajaran guru-guru kita. Dan beliau Masya Allah ya tidak asing lagi. Ini sautuh zain Masya Allah jamil. Ini sautukum ya yusiluna ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya lama sami'na saut, ketika kita mendengarkan suara-suara dangdut yang goyang itu syahwat. Idza sami'na saut aghani fadhiya kada yataharrak syahwat syaitan. Idza sami'na saut tilawatul Quran wal anashid, ketika kita mendengarkan suara-suara yaitu lantunan ayat kursi, ayat Quran, qasidah, yang bergerak itu hati, yang bergerak itu mahabbah. Begitu juga kalau orang suka mendengarkan dangdut, saya gujung saya bobo. Muhammad. Ya sedikit yang bisa Al-Bagir sampaikan, hanya muqaddimah hadramiyah. Nah, insyaallah semakin kita semangat ya santri-santri, kata Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, kita punya guru, beliau mengatakan talibul ilm ini punya dua sayap, ini dua gelembung. Montade tak kira bisa ngaper, coba membeli mana gelembung hilang stop, dia bisa ngaper, beli ngaper peling, ada, nggak lah aja dengan peling, tak bisa cuci dia. Ustaz Muhammad, dapat nabi buku ber, ada nabi buku, oh putih kan. Talibul ilm, al-ilmu saydun wa kitabatuhu biduhu. Ana syadid main daftar wal balagh. Talibul ilm itu harus bawa pulpen, harus tamak. Dua orang yang tamak di dunia. Siapa? Talibul ilm wa talibul mal. Fayakfi, tomak itu tomak. Harus kena catat tanggal sekian Habib Basri datang ke pensiun atas semua. Ya, faedah ini, biar manfaat. Dua sajaknya talibul ilm. Apa? Yang pertama an-niyatul shalihah. Orang yang menuntut ilmu harus punya niat salehah. Ya. Kata Imam Ghazali, bedanya kalian semua tergantung niatnya. Bodoh orang yang ngajar kalau setiapa, begitu apa setiap yang coba punya mesin. Meniru yo. Nah, benih. Itu bukan ulama namanya, ulama aja. Jadi ulama itu yang mendekatkan umat Rasulullah. Yang kedua, sayangnya orang yang menuntut ilmu adalah al-himmah, semangat. Tak boleh, jadi santri kalau yo ada keliin di setan. Ada hari ini jadi ulama dia, macam ada cakap. Pengaruh hobi dia kata. Allahumma Muhammad. Mohon Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib saya. Lebih dunia kan beli Habib Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الحمد لله الذي هدانا ووفقنا لأن نجتمع في محل جعله الله سبحانه وتعالى تتنزل فيه رحماته وتتنزل فيه ملائكته ولله الحمد والمنة. Alhamdulillah, beliau Habib Basri memulai tausiahnya kalaban bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mana tempat ini selalu dituruni rahmatnya Allah, selalu didatangi malaikat-malaikatnya Allah, dituruni malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mendapatkan karunia-karunia besar dari Allah. Tsumma salatu wassalam ala sayyidil anam wa habib rabbina ar-rahman
سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Salawat salam saya haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, panutan mulia kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكنا قد تكلمنا في مجلسنا الماضي ولا أزال أذكر أين توقفنا ولا تكون هذه الذكرى وقد مر بي سنة من المجلس الأول لا أكون أتذكر هذا إلا لخصوصية مهمة، وهي أني أحبكم وأحب معهدكم وأحب شيخكم الشيخ غزالي جزاه الله خيرا. Saudara Ahmad, tahun lalu saya datang ke sini dan saya sudah berceramah. Saya masih ingat, gula ingat ceramah gula dan Habib Basim tahun sebelum. Biasanya gula mula ceramah lompat ceramah apa, tapi untuk khususan di pondok pesantren Al Utsmani ini, saya ingat ceramah saya yang lalu. Sampai di mana saya ceramah? Akan saya lanjutkan. Apa-apa gula ingat? Kenapa saya ingat? Karena pondok ini punya kenangan khusus dengan saya, terutama guru kalian Kiai Ghazali sangat melekat di hati saya dan kita saling menjalin hubungan sangat erat luar biasa. Karena itu ini khusus untuk pondok ini dan untuk orang-orang yang berada di pondok sini. Wassalamualaikum Muhammad. توقفنا في مجلسنا الماضي عند ذكرنا لسيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وكيف أن سيدنا محمد بن إدريس الشافعي يفهم من الحديث أو من الآية ما لا يستطيع أن يفهمه غيره من الأئمة والعلماء، أي بمعنى أنه يستنبط من الأحكام ومن الفوائد من النص ما لا يستطيعه غيره من العلماء والأئمة في ذلك الزمان. Paham? Pada kunjungan saya yang lalu, terakhir ceramah saya yang ingat tentang Imam Syafi'i. Bagaimana beliau Imam Syafi'i dapat mengkaji suatu hadis dan mengeluarkan hukum-hukum istinbat dari satu hadis yang mana ulama yang lain tidak punya keahlian dan tidak punya kecerdasan serta istinbat, yaitu mengeluarkan ilmu dari hadis seperti kecerdasan dan kepandaian Imam Syafi'i. Pada waktu pelajaran yang lalu kita sampai pada bab ini. Betul. Enggak pada program video. Boleh jatuhnya. Kalau saudara Muhammad, atau biarpun atau mayatkur. Alhamdulillah. Lakin akbar hujjah. Alhamdulillah rabbil alamin. ذكرنا في ذلك الموضع أيضا أن شيخنا خليل بن عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه مما كتب عنه الذين كتبوا عن سيرة شيخنا خليل رحمة الله تعالى عليه الحبيب جندان من بتاوي، كتب عنه أنه كان يكثر أسئلة مشايخه حتى امتدحه شيخه الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأجازه في وقت يسير، أجازه في وقت يسير في الحديث، وأجازه في وقت يسير في تلاوة القرآن، في تلاوة القرآن برواية حفص عن عاصم. Dan beliau juga menyebutkan hal ini, kisah ini, yaitu kisah seorang waliullah yang terkenal di negeri kita, Syekhana Khalil bin Abdul Latif atau Kiai Khalil Penggalang. Sebagaimana disebutkan kisah ini oleh Al-Habib Salim bin Jindan di dalam salah satu tulisannya, bahwasanya beliau mendapatkan ijazah di dalam bacaan Al-Quran dan ijazah di dalam ilmu hadis dari gurunya Al-Habib Ahmad bin Hasan
Al-Abbas yang berada di Hadramut, hanya dengan belajar sebentar, hanya dalam waktu yang pendek beliau mendapatkan ijazah-ijazah yang banyak dari gurunya ini. Ini juga saya sebutkan kata beliau. وذكرنا أيضا أين أعطى الحبيب أحمد بن حسن العطاس الإجازة لشيخنا خليل، وذكرت المكان بالتحديد، فإذا تذكره أحد منكم فله عندي هدية كبيرة. Ada yang ingat cerita ini Syekhana Khalil waktu dapat ijazah? Saya sebutkan tempatnya di mana beliau Syekhana Khalil berjalan oleh ijazah dari guru Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas di daerah mana, di kota mana. Saya sebutkan sampai dengan persis namanya, tempatnya. Mohon pada saya ingat, paling hadiah. Kalau yang ada yang tahu di mana Syekhana Khalil dapat ijazah dari gurunya Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas, di kota mana, ngacung, angkat tangan oleh hadiah dari Habib. Nah, ini kamu tak catat. Coba catat, ber. Ngakai. Ada yang ingat? Di mana? Guru tu betul. Ustaz betul. وأنا أقرب إليكم. penjelasan oleh Ibn Habib. Ya. شيخنا خليل أخذ الإجازة أيضا من سيد الحبيب صاحب المولد الشهير صمت الدرر الحبيب علي بن محمد الحبشي رحمة الله تعالى عليه. أخذها في نفس المكان الذي أخذها من الحبيب أحمد بن حسن العباس. هذا أنا أقول لكم. penjelasan oleh Ibn Habib lebih terangkan. Beliau Syekhana Khalil juga oleh ijazah dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, sengarang Maulid Habsyi, Maulid Sittut Durar yang sangat terkenal. Beliau mendapatkan ijazah dari beliau di tempat yang sama. Nah, kamar kan? Nyaman tempat agama. Apa namanya? Apa bediah, apa kamar ya kan? Ada yang tahu? هذا السؤال مفتوح حتى نهاية محاضرتنا هذه إن شاء الله تعالى. Pertanyaan ni kan dikele-kele Habib Amin sikit ni pada saya ingat, ni pada saya oleh ilham. Sore nyawa sampai kula mari ceramah dikit masih terbuka ini hadiah kuis ini. Mohon pada saya ingat. Mohon tak ada, ya tahu ni. الجامع المهم والمقصود أن الجامع الذي يجمع بين الأئمة في فهمهم وإدراكهم للحديث واستنباطهم منه للفوائد والأحكام شيء واحد وشيء مهم جدا. لا يمكن لأي مستنبط أن يستنبط هذه الأحكام ما لم يكن فيه هذا الشرط المهم. Yang ingin saya sampaikan intinya daripada kisah ini lainnya yang merupakan intisari, yang merangkum orang-orang, para imam-imam, para ulama-ulama bisa mengambil hukum dari satu hadis, ada satu hal ini. Ini yang mau saya terangkan kata beliau. Kalau tidak ada satu perkara yang sangat penting ini, mereka tidak bisa mengeluarkan hukum dari hadis dan mengambil istinbat dari hadis. الأمر الأعظم والمهم الذي يجتمع في العلماء الذين استطاعوا استنباط الأحكام والفوائد هو أن قلوبهم صفت وتطهرت من الذنوب والمعاصي والآثام، أي أن هذا الصفاء للقلب وصفاء السريرة يعين في الفهم السريع، كما يعين في الحفظ السريع يعين أيضا في الفهم السريع، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعانه على تطهير قلبه. Tentang perkara sangat penting dari sejak para imam berulama kali toh mereka bisa mengkaji mengeluarkan hadis. Apa itu? Bersihnya hati mereka, sucinya jiwa mereka kali toh. Karena orang-orang yang hatinya kotor, orang yang hatinya gede,
tak mungkin bisa cerdas, bisa memahami ilmu itu dengan benar. Jadi kuncinya mereka yang pertama adalah kesucian dan kebersihan hati dan batin mereka. ولما ذكرنا قصة سيدنا الإمام الشافعي مع شيخه وكيع الذي قال له في نهاية البيت الذي تحفظونه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن ماذا؟ بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. هذا العلم الذي أنتم تتعلمونه وتجلسون هنا وتبتعدون عن أهلكم وعن بيوتكم يحتاج في قلوبكم إلى صفاء لكي يدخل فيه نور العلم. وإذا لم يكن فيه هذا الصفاء لا يمكن للعلم أن يجتمع في قلب عاصم، لا يمكن. القلب محله أن يكون نظيفا حتى ينزل فيه نور الله سبحانه وتعالى. Saya juga sebutkan kisahnya Imam Syafi'i ketika bertemu gurunya. Lalu hafalan beliau mulai kurang. Lalu gurunya memberikan nasihat di antara syair-syairnya. Diterangkan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Di sini intinya. Kalian yang datang mondok di pondok pesantren ini, meninggalkan keluarga kalian, meninggalkan orang tua kalian, datang ada yang dari tempat yang jauh untuk mengambil ilmu ini, ketahuilah ilmu ini tidak akan bisa masuk ke dalam hati kalian kalau hatinya masih kotor dan banyak maksiat. Semakin hati itu dibersihkan, maka semakin ilmu ini masuk. Tapi kalau hatinya kotor, maka ilmu ini tidak bisa masuk, tidak bisa menyatu dan kumpul di dalam hati yang penuh dengan kotoran-kotoran. لذلك الله سبحانه وتعالى هو العظيم الجليل، وصفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه، وصف الله نفسه بأنه هو النور سبحانه وتعالى. وكل ما عظمه الله سبحانه وتعالى فهو نور. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نور وسراج منير، هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه سراج منير. وهكذا القرآن الكريم وكل ما عظم الله فقد أعطاه الله صفة من صفته، أي نورا من نوره سبحانه وتعالى. والعلم معظم، لذلك هذا النور لا يمكن أن يكون في قلب مظلم وفي قلب عاصي. Ilmu itu adalah cahaya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sumbernya dari cahaya. Allah sendiri mensifatkan dirinya bahwa Allah itu adalah nur, Allah itu cahaya. Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Dan ilmu ini adalah cahaya. Cahaya itu tidak akan mungkin menyatu masuk ke dalam hati yang gelap. Kalau hatinya itu gelap, tidak akan masuk itu cahaya. Kalau hatinya itu akan dimasuki cahaya, maka hatinya itu akan menjadi bersih. Karena itu raihlah ilmu ini, cahaya ini, dan masukkan ke dalam hati-hati kalian. واسمعوا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى حين وصف نفسه بالنور، بل وصف النور الذي هو من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، وصفه في وصف طويل تقرؤونه في كتاب الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. وهكذا
سبحانه وتعالى بنوره. وهذا العلم الذي تأخذونه أنتم هو نور من نور الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن للعلم، كيف يمكن لهذا النور أن يجتمع في قلب عاقل، أو أن يكون هذا العلم في قلب عاقل؟ لذلك وصيتي لكم باختصار حتى لا يطول الوقت هي أن تعتنوا بقلوبكم وأن تعتنوا بأرواحكم في بقاء صفائها وصفوتها حتى تمكنوا نور الله أن يدخل في قلوبكم. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensifati dirinya, Allah sendiri mengatakan Allah adalah cahayanya langit dan bumi. Sebagaimana ayat yang dibaca tadi, saya sudah tak bisa ngerwe suara tak ada. Yang artinya, mana ngerwe rosak di bulan negara. Sejak merosak, Allah itu adalah cahayanya langit dan bumi. Dan perumpamaan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibarat miskah, ibarat lampu yang terang. Ka'annaha kaukabun durriyun, seakan-akan bintang yang menyala luar biasa. Ini Allah mensifati, panjang itu ayatnya. Intinya kata beliau, ilmu yang kalian pelajari di sini itu cahaya. Dan cahaya itu tidak akan bisa masuk ke dalam orang yang hatinya masih ketergantungan atau selalu berbuat maksiat. Nasihat saya, kata beliau, saya nggak mau panjang-panjang, saya nggak mau terlalu lebar, saya menjelaskan intinya. Kalau kalian ingin dapat nur, cahayanya ilmu, ingin menjadi orang yang berilmu dan ilmunya barokah, masukkan ilmu itu ke dalam hati kalian. Bagaimana caranya? Perhatikan hati kalian, perhatikan kebersihan hati kalian, kesucian hati kalian. Semakin suci, semakin banyak ilmu itu yang akan masuk dan bersemayam di hati kalian. Kalau masih ketergantungan dengan dosa dan maksiat, maka sulit untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena itu jangan terlalu fokus kepada jasad. Jangan pikiran robena kelambina, tetapi fokuskan perhatian kalian bagaimana mensucikan hati dan batin kalian agar kalian mendapatkan ilmu yang barokah dan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. قد تكون بعض الظروف تظهر لنا أنها بسيطة وصغيرة، ولكنها تؤثر كثير في فهمكم، وتؤثر كثير في حفظكم وتلقيكم لنور الله سبحانه وتعالى. Kadang-kadang kita menganggap satu dosa itu kecil, ada satu dosa yang kita anggap ringan, tetapi dosa inilah yang menyebabkan kita itu nggak bisa cepat paham. Dosa inilah yang menyebabkan kita sulit hafal. Dosa inilah yang banyak bahkan menjadikan kita tidak menjadi orang yang bermanfaat. Kenapa? Karena kita menganggap remeh, menganggap kecil dosa tersebut, padahal dosa inilah yang menjadi penyebab dan penghalang kita. قد تكون أحيانا تجلس مع أصحاب اللك هنا في المعهد، تسمعهم يتكلمون عن أحد من الناس في غيبة أو في نميمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. جلوسه وأنت لم تتكلم معه، فقط أنت تسمع. هذا السماع سيؤثر على تلقيك للعلم. إذا رأيت مثل هذا انصحهم وابتعد عنهم مباشرة حتى لا يتأثر قلبك، لأن هذا التأثر ولو كان قليل يؤثر عليك نور الله سبحانه وتعالى. Mungkin kalian tidak berbicara orang, tak abdemu kejubaan orang, tak ghibah. Tapi kalian duduk bersama orang-orang yang sedang berghibah. Tojuk berdekat jannah asal-asal cuba orang, apatah cuba orang sambil jadi ngaji, ngopel. Ketika Anda mendengar dan Anda diam, norok ini ngaji, Anda itu bisa berpengaruh. Walaupun kita tidak ghibah, tetapi kita duduk bersama orang yang ghibah, itu bisa berpengaruh dengan ilmu kita. Itu bisa berpengaruh dengan pelajaran-pelajaran kita. Bagaimana caranya? Kalau kita bisa nasihatin orang yang mengomongkan jelek orang itu, membedakan ghibah, membedakan juga ganjar, nasihatin kalau kita bisa.
menegurnya. Kalau kita tidak bisa, maka menyingkirlah. Jok tojuk ben orang seasal melaksanakan cuba, jangan duduk dengan mereka yang gibah agar ilmu kita terlindungi dan terjaga. والأمثلة على ذلك في المعاصي كثيرة لا حصر لها، لكن هذا مثال، وأنتم إن شاء الله تعالى أهل فطنة وأهل نباهة وتعرفون كيف تبتعدون عن المعاصي والذنوب قدر المستطاع. Dan contoh-contoh sangat banyak kata beliau. Kejadian-kejadian sangat banyak perkara maksiat-maksiat ini, tetapi insya Allah kalian semuanya sudah tahu, kalian semuanya sudah paham. Jauhilah dosa, jauhilah maksiat agar ilmu kita barokah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fi ma'hadikum wa fi majlisikum wa fi shaykhikum wa fi mudarrisikum wa fi kulli ma wafaqa Allah ta'ala bihi ilaykum. As'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yatraha fikum al-barakah wal khair wal ridha ya rabbal alamin. Jazakum Allah khair. والعبد الفقير كنت مشتاقا إليكم كما ذكرنا في البداية، ومشتاقا إلى شيخكم الشيخ غزالي جزاه الله خيرا. والحمد لله الذي كرر هذا الاجتماع وكرر لنا اللقاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. Saya doakan kalian semua santri-santri yang belajar di pondok ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondok kalian diberi berkah, guru-guru kalian diberi berkah, semua keluarganya, anak cucunya diberi berkah oleh Allah. Dan sebagaimana saya katakan tadi, saya datang ke sini karena memang sudah rindu, dan saya punya kenangan khusus dengan pondok pesantren ini, khususnya dengan guru kalian, Kiai Ghazali. Kami punya kenangan dan punya ikatan batin yang khusus dengan beliau. Mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang terakhir, masih ditakdir oleh Allah di tahun-tahun yang akan datang, di masa-masa yang akan datang. Semoga saya bisa berkunjung lagi ke pondok pesantren ini dalam keadaan kalian lebih baik, dan saya doakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi berkah. Amin Allahumma amin. Amin, amin ya Allah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، آمين. وصل على سيدنا محمد في الآخرين، آمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم وفق هؤلاء الطلاب والطالبات لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم وفقهم لحفظ القرآن الكريم. اللهم اشرح صدورهم لحفظ القرآن الكريم. اللهم ومكنهم من فهم حديث سيد المرسلين. اللهم أعنهم على ذلك ويسره لهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وإياهم ألسنة ذاكرة وقلوبا خاشعة
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa fa'alna